Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron buku harian seorang istri, balik lagi di ulasan sinetron buku harian seorang istri dan sekaligus akan memprediksi alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Mila TV, alangkah baiknya tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya juga ya guys. Terima kasih. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Kelvin mendatangi ke rumah sakit menjenguk si alias Sileud Atel. Lalu di sana juga ngomong si alias Sileud Atel, saya tahu informasi bahwa anak Rama Buana, kata si alias si Sileud Atel kepada si Kelvin. Tapi di sana baru dia mau ngomong, tiba-tiba Bu Nawang datang ke rumah sakit. Lalu di sana juga dia juga nggak jadi bicara panjang lebar, dan di sana juga Bu Nawang kaget, di situ kok ada si Kelvin. Lalu di sana juga Kelvin juga berangkat pulang. Lalu di sana juga si alias Sileud Atel diomongin sama Bu Nawang. Kamu ada urusan apa sama Kelvin, kata Bu Nawang kepada si alias Sileud Atel. Lalu di sisi lain terlihat di sini Kelvin yang mengancam supirnya ibunya, dia harus mengintai dan ngasih informasi kepada dirinya bahwa rahasia apa yang ada di ibunya, yaitu Bu Sari. Lalu lagi ngobrol gitu, tiba-tiba datanglah Bu Sari dari dalam, dan di sana juga Kelvin juga memarahin kepada ibunya yaitu Bu Sari. Lalu di sana juga Bu Sari pergi karena sakit hati dimarahi oleh anak tirinya yaitu Kelvin. Lalu di sana Bu Sari kaget dan dia juga pergi meninggalkan si Kelvin. Dia sakit hati karena Kelvin udah memarahin dirinya. Lalu di sisi lain Dewa yang mau beli sesuatu di supermarket, tiba-tiba dia lagi memilih sesuatu di sana. Terlihat di sini tiba-tiba dia melihat Bu Nawang yang sudah bayar sudah bayar sesuatu dari bank. Lalu di sana terlihat sama Dewa dan Dewa juga mengikutinya. Lalu di sana lagi nelpon Bu Sari yang nelpon sama Bu Nawang. Di sana Bu Nawang lagi nelpon bicara masalah nyangkut-nyangkut anak Rama Buana. Lalu Dewa juga langsung mengintipnya dan mengintainya gerak-gerik Bu Nawang. Lalu di sana Dewa sangat kaget, kenapa Bu Nawang kok bisa nyabit-nyabit papa, kata Dewa kepada Bu Nawang. Lalu di sana juga Dewa bukan punya pikiran, dia akan mengikuti kemana perginya Bu Nawang. Lalu di sana Bu Nawang naik taksi, di dalam taksi dia nelpon kepada Pasha. Lalu di sana ngomong suruh jemput Alia dan Salsa di rumah sakit. Ibu ada urusan penting. Lalu di sisi lain Dewa yang mengikuti taksi yang ditumpaki oleh Bu Nawang. Lalu di sana Pasha juga sangat kaget, kok ibu gesa-gesa nelponnya. Lalu di sisi lain juga di sana Kelvin sudah sampai ke tempat yang dimana ibunya tadi berhenti, yaitu di kafe. Lalu di sana juga pas dia duduk Bu Sari, tiba-tiba Kelvin juga ikut duduk di depan matanya. Lalu di sana juga dia kaget dan dia juga dimarahin lagi sama Kelvin. Lalu Bu Sari juga pergi dari tempat duduknya meninggalkan kafe itu. Lalu gak lama kemudian Bu Nawang datang dan dia melihat mobil Bu Sari tidak ada. Lalu dia menelepon Bu Sari, tapi HP-nya ketinggalan, dan di sana juga dijawab di SMS sama Kelvin karena HP Bu Sari itu dipegang sama Kelvin karena ketinggalan. Lalu dia juga pergi ke atas ke lantai 2. Di sana bukannya Bu Sari yang datang tapi Kelvin. Lalu Kelvin juga menanyakan sama Bu Nawang, ada rahasia apa sama ibu saya, kata Kelvin kepada Bu Nawang. Lalu lagi ngobrol gitu, si Kelvin melihat Dewa di bawah. Lalu di sana juga si Kelvin juga berangkat, dan di sana juga terlihat Dewa yang mengikuti terus Bu Nawang kemana pergi. Dia menghampiri Bu Nawang dan di sana terjadilah cekcok, menanyakan apa dan siapa anak Rama Buana. Lalu di sisi lain Bu Sari yang datang lagi pulang lagi ke kafe mau ngambil
HP tiba-tiba disegatin sama Kelvin, jangan masuk. Lalu di atas juga di sana Dewa minta tolong kepada Bu Nawang siapa anak Rama Buana. Lalu tiba-tiba kejadian yang gak terduga, Bu Nawang langsung mundur-mundur, dia terseledat kakinya dan jatuh dari lantai bawah dari lantai 2 ke bawah. Dan di sana juga Dewa juga sangat kaget, melotot lihat ke bawah, sudah terkapar Bu Nawang di bawah, tergeletak. Lalu di bawah terlihat di sana Bu Sari yang pertama duluan ke sana. Dia mendengar jeritan kakaknya. Lalu dia keluar, tiba-tiba kakaknya yaitu Bu Nawang sudah terkapar di bawah, jatuh dari atas. Lalu semua orang KP keluar semua, dan di sana juga Dewa juga turun ke bawah, langsung Bu Nawang dibawa ke rumah sakit. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumah sakit Salsa yang menangis, ingat sama neneknya yaitu Bu Nawang, dan di sana juga Pasha juga sangat gak enak hati. Ada apa sama ibu, kata Pasha kepada si Alia si Ledatel. Lalu di sana juga Pasha juga menelepon, tidak diangkat, tidak aktif. Lalu dia punya pikiran telepon sama Bu Sari. Lalu di sana juga pas ditelepon nyautlah Bu Sari juga menjawab. Di sini Bu Nawang kecelakaan, kata Bu Sari kepada Pasha, kamu harus susul ke rumah sakit, nanti di SMS tepatnya, kata Bu Nawang, kata Bu Sari kepada Pasha. Lalu Pasha juga nutup telepon dan pamitan sama si Alia Sildatel, kamu pergi sendiri aja, pulang sendiri aja ya, saya mau nyusul ibu saya, kata Pasha sambil dia pergi. Lalu si Alia Sildatel, ada apa sama Bu Nawang, kata si Alia Sildatel. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana yang sudah menyelamatkan Pirti dari ancaman motor, mau ketabrak motor. Tiba-tiba dia melihat anak buahnya Kelvin yaitu si Tony. Lalu si Tony juga menghampiri dirinya ke sana. Lalu di sana juga nggak lama kemudian karena diancam sama Nana, dia mau berteriak, kalau kamu nggak pergi saya berteriak di sini, kata Nana kepada si Tony. Lalu si Tony juga berangkat pergi dari sana. Lalu di sana Nana sama Lula juga mengantarkan Fitri ke tempat panti asuhan. Lalu di sana juga ibu panti asuhan sangat senang Fitri sudah kembali. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Brokoko kronis yang sudah tidak bisa gerak lagi, dia mau keluar itu cengak-cinguk kayak orang maling. Tiba-tiba kelihat sama Bu Farah, dan di sana mau kemana kamu, kata Bu Farah. Lalu di sana juga si Brokoko kronis dia dimarahin lagi sama Bu Farah gara-gara masalah HP kemarin SMS dia ketahuan sama Dewa. Lalu di sana dia lagi dimarahin, tiba-tiba datanglah istrinya yaitu Livia. Lalu di episode selanjutnya untuk besok ini prediksi di sana si Alia Sildatel datang lagi menghina lagi sama Nana. Lalu di sana juga si Alia Sildatel cekcok sama Nana. Si Alia Sildatel mau menampar Nana, di sana tiba-tiba tangannya dipegang sama Nana, lalu muka si Alia Sildatel ditampar sama Nana. Di sana lagi-lagi si Alia Sildatel ditampar oleh Nana di depan si Brokoko kronis sama Livia. Nah, itulah ulasan sinetron buku harian seorang istri sekaligus prediksi untuk malam ini 29 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf bila mana ada kata-kata Mimin yang balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun kalian berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.